warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kelas 5 SA2, jurusan S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Pada kesempatan video kali ini, saya dan rekan saya akan membahas materi mengenai balance scorecard. Sebelum saya dan rekan saya membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nadia Rahmatiara, BP 18110008. Yang kedua, ada Silvania Khairani, BP 18110009. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Sri Surya Adilasari, BP 18110010. Baiklah teman-teman semua, mari kita lihat pembahasan materi mengenai balance scorecard. Sebelum kita masuk kepada kebutuhan atas balance scorecard, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu balance scorecard itu sendiri. Balance scorecard merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dengan balance scorecard, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya balance scorecard ini juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari suatu perusahaan. Kebutuhan atas balance scorecard. Perusahaan menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk melaksanakan beberapa tugas. Di antaranya adalah mengkomunikasikan tujuan strategi perusahaan, memotivasi para karyawan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai suatu strategi, mengevaluasi kinerja para karyawan, manajer dan unit operasi, membantu para manajer menyediakan bahan baku terbaik, serta menyediakan umpan balik apakah perusahaan mengalami kemajuan dan sesuai dengan harapan pelanggan dan pemegang saham. Nah, balance scorecard ini dapat dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk menilai secara lebih objektif tingkat kinerja suatu entitas. Balance scorecard dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan organisasi sektor publik. Balance scorecard sebagai suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan yang memadukan secara komprehensif ukuran dari aspek keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal perusahaan. Balance scorecard bukan alat untuk membuat sebuah strategi, namun alat untuk menerjemahkan strategi yang menjadi suatu yang dapat diukur, jelas, dan siap untuk dilaksanakan. Untuk mempermudah komunikasi strategi, maka perlu dibuat peta strategi. Pembangunan peta strategi harus didahului dengan mempelajari dokumen strategi organisasi, termasuk visi dan misi organisasi itu sendiri. Fungsi dari balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketiga, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Dan yang terakhir, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. 4 perspektif yang terdapat pada balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, ada perspektif pertumbuhan. Balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan, seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengendalikan tolak ukur kinerja keuangan dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Tolak ukur keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan gambaran yang akurat untuk keberhasilan suatu organisasi.
Tolak ukur keuangan adalah penting, akan tetapi tidak cukup untuk menggerakkan kinerja dalam menciptakan nilai. Tolak ukur non-keuangan juga tidak menodai untuk menyatakan angka paling bawah. Balance scorecard mencari suatu keseimbangan dan tolak ukur kinerja yang multipel, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk menggerakkan kinerja organisasi terhadap keberhasilan. Ukuran kinerja perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan bagaimana pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidak cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Bill Marriott mengatakan, perhatikan karyawan Anda dan mereka akan memperhatikan pelanggan Anda. Perusahaan antara lain menggunakan tolak ukur kinerja berikut pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu yang A. keputusan pelanggan, yang B. retensi pelanggan, yang C. pangsa pasar, yang D. pelanggan yang profitabel. Ukuran kinerja perspektif proses bisnis internal, yaitu dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang diterapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset atau keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan bertambah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, yaitu 1. Proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. 2. Proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. 3. Proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Ukuran kinerja perspektif pertumbuhan, yaitu karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan yang berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memerhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, yaitu pertama, kapabilitas atau kemampuan karyawan. Kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Ketiga, motivasi, dorongan, dan tanggung jawab. Implementasi balance scorecard, yaitu organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance scorecard sebagai satu set ukuran kinerja yang multidimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai pengembangan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, dan diukur. Dengan demikian berfungsi untuk semua kegiatan. Balance scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis, manufaktur, dan jasa. Penerapannya adalah dengan berfokus pada keempat perspektif balance scorecard. Kelemahan balance scorecard.
Balance scorecard bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akuisi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya saja terjadi krisis, kebijakan pemerintah, atau kejadian di momen-momen tertentu.